Tapi yang menjadi pertanyaan saya, sampai pada akhirnya Mbak Meda ini yang terpilih, the best dari yang semua, dari berbagai fakultas itu. Apa sih istimewanya seorang Meda Cahyaning Putri ini? Jadi awalnya saya juga kaget, saya juga kurang tahu kenapa kok saya yang dipilih. Akhirnya saya mencoba mencari tahu karena saking penasarannya, akhirnya saya mencari tahu bahwa di buku pedoman itu sudah ada beberapa kriteria untuk penilaiannya. Dan di waktu itu masih Kemendikti yang menyelenggarakan, jadi bukunya dari Kemendikti. Nah, ada beberapa penilaian untuk achievement. Waktu itu achievement saya rata-rata tingkat nasional, tapi sudah mendapatkan juara. Sedangkan lawan-lawan saya itu mengikuti tingkat internasional, tapi cuma sekedar mungkin menyandang sebagai finalis seperti itu. Nah, ternyata yang paling tinggi nilainya adalah yang mengikuti, yang mendapatkan juara meskipun itu di tingkat nasional. Dan kalau tingkat internasional dan juara itu lebih tinggi lagi. Jadi ada tahap poin-poinnya. Berarti Anda termasuk orang yang hebat sekali. Bisa menyingkirkan orang yang ada di, maksudnya mahasiswa yang lain, yang ternyata dari sekian orang mahasiswa yang berprestasi tadi, ternyata ada nilai plus yang dimiliki atau added value yang dimiliki oleh seorang Meda. Bisa dijelaskan karya atau prestasi apa yang pernah Anda raih pada masa itu, sehingga mungkin bagi Dewan Juri pada waktu itu ini menjadi sebuah added value yang menjadikan Anda layak menjadi mahasiswa berprestasi Universitas Jember. Halo? Bisa didengar, Mbak Meda? Kalau itu mungkin enggak bisa. Jadi mungkin waktu itu karena saya sering kali mengikuti programnya Kemendikti seperti PKM. Alhamdulillah PKM saya lolos 3 kali dan saya juga bertemu dengan orang-orang rektorat, kemudian Pak WR1, kemudian banyak sekali WD3 dari fakultas-fakultas lain. Dan mungkin yang menjadi juri juga saya sempat tahu, meskipun ini disembunyikan, tapi waktu itu memang sudah diflorkan bahwasanya ada beberapa juri itu dari wakil dekan 3 masing-masing fakultas. Kemudian ternyata juga juri-juri pilihannya itu juga sering sekali satu forum dengan saya di PKM. Jadi juga sering bertemu seperti itu. Jadi banyak sekali kompetisi yang memang saya ikutin dan banyak beliau yang sudah menyaksikan. Kalau bisa di-sharingkan Mbak Meda di sini, mungkin ada contoh-contohnya yang, beberapa contoh mungkin yang bisa Mbak Meda sharingkan dari kegiatan mungkin PKM atau juara-juara yang tadi itu. Untuk kegiatan PKM yang saya ingat adalah yang PKMK, karena alhamdulillah setelah didanai oleh Kemendikti waktu itu masih berjalan sampai sekarang dan masih menjadi bisnis saya sampai sekarang. Itu kompetisinya PKMK. Baik, menarik Mbak Meda. Ini PKMK sampai sekarang Mbak Meda masih, artinya masih berjalan. Bisnis di bidang apa Mbak Meda? Kau boleh bisnis di bidang, iya, masker organik dari hasil pertanian. Baik, nanti saya akan bincang-bincang karena saya juga adalah orang bisnis, jadi saya perlu membangun jaringan dengan orang seperti Mbak Meda ini. Baik, tapi sebelum itu, Mbak Meda, ini kan pasti di dalam kompetisi setingkat mahasiswa berprestasi ini ada karya tulis ya, yang tentunya harus dibuat ya, atau harus diciptakan, dikreasikan oleh peserta. Apa yang pada waktu itu Mbak Meda sampaikan, karya tulis yang seperti apa pada masa itu? Jadi untuk topik yang saya ambil di karya tulis ilmiah untuk pemilihan mahasiswa berprestasi itu adalah bioplastik yang saya namai sebagai SMETIC dengan singkatan kepanjangannya Smart Edible Plastic. Jadi plastiknya itu terbuat dari kulit singkong. Seperti itu. Sebenarnya untuk saya membuat bioplastik ini saya terinspirasi dari dosen pembimbing saya sendiri, yaitu Dr. Triana Lindriati, STMP. Dan beliau kebetulan S2-nya itu tentang bioplastik atau plastik biodegradable, plastik yang bisa terurai. Gitu. Dan akhirnya saya melihat beberapa potensi di Jember itu tentang singkong. Dan salah satu dosen saya, Prof. Ahmad Subagio, itu membuat mockup
Nah, mokaf itu dibuat dari daging singkongnya. Nah, akhirnya saya berpikir di situ, terus kulit singkongnya dikemanakan? Akhirnya saya melakukan studi literatur dan ternyata kulit singkong itu juga ternyata bisa diolah. Dan akhirnya saya mengolah kulit singkong untuk menjadi tepung singkong dan itu saya buat bahan untuk membuat bioplastik. Baik, ini tentu kajian Anda menarik nih. Dari kulit singkong yang Anda teliti kemudian menjadi bahan plastik tadi. Bagaimana cara Anda meyakinkan Dewan Juri pada waktu itu bahwa karya Anda ini spesial, memiliki keunikan dibanding karya-karya yang lain pada waktu itu? Ya, kebetulan ada salah satu peserta dari FMIPA itu juga mengangkat tentang bioplastik, tapi mungkin beda bahan. Waktu itu dia insya Allah, kalau saya tidak salah, itu dari biji durian. Nah, kalau saya dari kulit singkong. Dan yang membuat berbeda karya saya itu adalah ada tambahan mikroemulsi. Jadi tambahan mikroemulsi karena plastik yang seperti bioplastik itu masih bersifat hidrofilik. Jadi mungkin mudah menyerap air ya. Dan akhirnya dari situ saya inovasi bersama dengan Dr. Triana Lindriati, dosen pembimbing saya, untuk menambahkan mikroemulsi untuk meningkatkan sifat hidrofobiknya. Jadi lebih tahan terhadap air. Oke, baik. Oke, Mbak Meda. Jadi Mbak Meda juga akhirnya menjalankan bisnis juga dari rumah. Tadi ngomong-ngomong mengenai masker apa tadi Mbak Meda cerita tadi bisnisnya itu masker organik, namanya masker kelor rempah. Iya. Bisa sedikit di-sharingkan Mbak Meda, itu bagaimana itu konsep bisnisnya itu? Bisnis apa itu sebetulnya sih? Iya, awalnya kan saya ikut program PKMK. Nah, di situ alhamdulillah dapat hibah. Jadi kita punya modal gratis dari Kemenristekdikti. Di situ kita akhirnya mencoba untuk memformulasi yang awalnya saya mengambil ide itu berawal dari mungkin mata kuliah saya ya tentang pangan fungsional. Nah, di situ ada satu komoditi tentang kelor. Dan ternyata di luar sana kelor itu dimanfaatkan sebagai sayuran, kemudian bahkan hanya sebagai tanaman pagar saja. Dan padahal setelah saya telusuri, saya studi literatur, di dalam daun kelor itu mengandung banyak sekali antioksidan atau antioksidan yang sangat tinggi. Bahkan dalam dunia, pohon kelor itu disebut sebagai the miracle tree karena tingginya antioksidan itu. Akhirnya saya studi literatur lagi bahwasanya kandungan antioksidan dan kandungan yang ada pada daun kelor itu sangat baik untuk kulit. Nah, dari situ, dari ide tersebut, akhirnya saya mengangkat masker kelor. Dan untuk menunjang adanya aktivitas antioksidan itu lagi, saya tambahkan dengan rempah-rempah lokal Indonesia, yaitu kunyit. Nah, akhirnya saya formulasi dan saya kemas, dan di situ saya uji juga, karena di sini kan masker berhubungan langsung dengan kulit manusia, takutnya terjadi iritasi ataupun apa. Akhirnya saya melakukan uji, yaitu uji iritasi. Saya uji coba pada hewan kelinci. Kemudian juga saya uji aktivitas antioksidannya. Seperti itu. Baik. Dan akhirnya jadilah bisnis ini. Yang kami ketahui bahwasanya kelor itu sendiri itu kan bisa diekstrak gitu ya. Dan itu ekstrak kelornya juga memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Ini di produk Mbak Meda tadi itu, produk masker kelor yang dari kelor tadi itu produk jualannya nanti seperti apa, Mbak? Maksudnya berupa dikemas atau bagaimana itu bentuknya? Untuk daunnya sendiri kita keringkan, kemudian kita bubukkan. Jadi bentuknya itu bubuk, seperti masker bubuk gitu. Terus kemudian kita kemas, tapi kita formulasi dengan bahan-bahan seperti beras, kunyit, dan juga bahan alami lainnya tanpa bahan kimia berbahaya. Ini tentu sudah produk inovatif ya, karena biasanya itu kalau saya termasuk orang yang pencinta daun kelor ya, tapi biasanya di
buat sayur bening, nah, kemudian makan hangat sama ikan asin, waduh itu mantap sekali. Tapi ini ada produk inovatif ya berupa masker. Jauh ini dijual atau dipasarkan kemana produknya? Sejauh ini masih dalam lingkup yang kecil, masih dalam offline maupun online. Jadi masih kalau offline-nya mungkin teman-teman sekitar, mahasiswa Universitas Jember, kemudian mahasiswa universitas yang lain, dan untuk online-nya kami jual di Instagram. Itu dijual per kemasan ya berarti? Iya, per kemasan. Dijual harga berapa, Mbak Maida? 8.500. Nah, ini tertarik, ini mungkin nanti bisa kami coba ini produknya seperti apa, mungkin untuk istri saya nanti. Baik, Mbak Maida, ini tentu produk Anda inovatif, unik, dan saya kok punya feeling ya, untuk produk Anda ini bisa berpotensi untuk naik ya, artinya naik ke jenjang atau level berikutnya. Karena cukup banyak produk-produk inovatif di Anda.